Multiple sklerosis atau sklerosis ganda adalah penyakit yang berpotensi melumpuhkan otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat. Pada penyakit ini, sistem kekebalan menyerang dirinya sendiri hingga menyebabkan masalah komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Pada akhirnya, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan permanen atau kerusakan saraf. Tanda dan gejala dari kondisi ini sangat bervariasi dan tergantung pada jumlah kerusakan saraf dan saraf mana yang terpengaruh. Maka dari itu, simak penjelasan mengenai multiple sklerosis atau sklerosis ganda bersama Dr. Nurullah Armantia Tasrif, spesialis bedah saraf berikut ini. Apa itu multiple sklerosis atau sklerosis ganda? Multiple sklerosis adalah gangguan yang terjadi akibat penyerangan dari sistem kekebalan badan kita sendiri yang awalnya berpengaruh terhadap selaput si pembungkus saraf. Nah, pada perkembangannya dia tentunya akan bisa terjadi di bagian mana-mana tergantung daerah yang kena, diakibatkan oleh si sistem si badan itu sendiri. Apa penyebab sklerosis ganda? Penyebab buat yang kayak secara pastinya hanya bisa dikaitkan dengan faktor risiko. Jadi kalau misalnya faktor risiko itu dikatakan bahwa potensi terjadinya lebih banyak pada wanita, rentang usia sekitar 20-40 tahun. Kemudian adanya misalnya penyakit-penyakit daya tahan atau autoimun lah kita bilangnya, seperti misalnya ada psoriasis atau ada faktor risiko diabetes mellitus tipe 1, irritable bowel syndrome, dikaitkan juga dengan defisiensi vitamin D, anemia akibat kekurangan vitamin B12. Faktor risikonya juga lebih terutama sebetulnya untuk di Asia tidak terlalu tinggi, tapi lebih banyak menyerang kepada Caucasian Eropa, terutama di negara yang mengalami pergantian 4 musim. Faktor risikonya sebetulnya banyak, tapi penyebab bagian mana yang memberikan pemicu secara aktif itu tidak bisa diinginkan secara langsung ya, seperti mana kita tahu kalau misalnya autoimun akibat dari reaksi istilahnya ada yang setting pada badan kita yang tidak bisa diketahui secara pasti. Terkait juga kadang dikaitkan dengan infeksi, yaitu Epstein-Barr virus, dan walaupun belum terbukti secara pasti, yang kejadian yang coronavirus itu juga dikatakan ada kaitannya, sehingga memang secara apakah rinci secara spesifik belum bisa dipastikan secara pasti. Itu adalah pemicu faktor-faktor risikonya. Bagaimana gejala sklerosis ganda? Ini paling bervariasi, karena kan memang kalau misalnya dari badan itu sendiri menyerang, dia kan bisa menyerang mana aja. Jadi bisa dari rasa kelumpuhan yang mendadak, ada rasa kebas kesemutan, rasa kelelahan, pandangan menjadi kabur, bukan pandangan ganda kayak kita capek ngelihat komputer, tapi yang kayak makin lama makin hilang, gangguan bicara, gangguan nafas, gangguan keseimbangan. Jadi memang bergantung kepada daerah mana yang terkena. Tetapi yang khas dari sini adalah biasanya kalau pada awal itu ada fase yang namanya remisi. Jadi keluhannya itu bisa hilang total dan menjadi normal gitu. Dan tentunya nanti ada fase remitan, yaitu dia kemudian kambuh lagi. Jadi kalau gejala secara klinisnya ya tentunya bisa bervariasi dan terkadang membingungkan. Apakah benar penyakit saraf ini merupakan penyebab kecacatan paling umum pada orang-orang berusia 20-30 tahun? Memang kan kalau faktor risiko terkenanya rentang usianya itu tadi ya, termasuk salah satu faktor risikonya di atas 20-40 berarti ya 30 masuk juga, dan termasuk wanita. Kecacatan itu bergantung kepada derajat keparahan, misalnya dia tidak bisa remisi-remisi ataupun gejalanya tidak hilang-hilang. Otomatis kan suatu reaksi peradangan yang terlalu lama di selaput pada akhirnya kan akan memberikan kerusakan juga kepada organ komponen lain, yaitu vaskulitis, yaitu daerah pembuluh darah sekitarnya juga rusak, komponen penunjangnya lah di sekitar saraf itu rusak, kerusakannya menjadi lebih dalam, dan kemudian kecacatannya menjadi permanen. Kalau terkenanya di bagian yang makin parah seperti misalnya pernafasan, fungsi menelan, ya, ataupun tidak bisa berjalan dalam waktu lama, itu kan menimbulkan komplikasi-komplikasi sekunder yang bisa berakibat pada kematian. Bagaimana pengobatan sklerosis ganda? Tentunya kalau misalnya ada suatu underlying disease-nya,
yang kita coba terapi kalau misalnya memangnya ada. Tetapi untuk sesuatu yang autoimun, yaitu imun pada diri sendiri, itu tentunya kita menurunkan si respon peradangan itu dengan obat-obat seperti kortikosteroid. Kortikosteroid itu yang sound itulah, dan juga golongan imunomodulator seperti interferon untuk menghambat si serangan daripada badan itu sendiri yang menganggap tubuh kita itu justru jadi musuh. Itu yang kita turunkan, istilahnya ketahanan tubuhnya justru kita turunkan dengan memodulasi si respon tidak adekuat dari si badan ini yang menyerang si badan sendiri. Bagaimana pengobatan untuk meredakan gejalanya? Meredakan gejala memang yang tergantung mana. Kalau misalnya di underlying dipicunya dia punya gula, DM ke arah situ, irritable bowel syndrome, jadi terapi-terapi yang ke arah situ juga. Jadi memang tergantung apakah ada underlying disease yang kita terapi. Tetapi kalau untuk yang modulasi serangan terhadap si sarafnya ya dengan obat kortikosteroid ataupun yang golongan interferon untuk memodulasi serangan sistem kekebalan tubuh. Demikian pembahasan kali ini mengenai multiple sclerosis. Saya Dr. Nurullah Armita, SPBS. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.